kita mau siapin hati kita, kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Ajar Ku Mengerti. Ajar ku berserah
Selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan dan pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan biarlah setiap kami membuka hati kami bagi kebenaran-Mu, biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hampir 2 tahun ya menghadapi pandemi saat ini. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Dan biarlah pagi hari ini kita akan membahas tentang mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan ini sangat penting di dalam setiap hidup kita. Karena setiap kita yang sudah menjadi anak-anaknya, sudah sepantasnya kita belajar mengerti kehendaknya. Supaya kehidupan kita bisa sesuai apa yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama baca di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi kita perlu ada perubahan di dalam hidup kita, ada pembaharuan di dalam pola pikir kita, untuk mengalami supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Natur kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk melakukan keinginan manusia. Keinginan yang disebut tadi di Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dengan dunia ini artinya memang pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan, punya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Selama kita masih di dalam hidup di dalam dunia ini yang disebut keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu ada di dalam hidup kita. Nah, ini yang menjadi semacam peperangan di dalam hidup kita. Makanya kita perlu setiap pagi itu kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Masuk di dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, di situ kita akan diperbaharui
roh kita dan pikiran kita. Karena keinginan daging ini bicara ketika manusia itu dikuasai oleh keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang namanya nafsu ini harus dikendalikan. Jadi memang kita sebagai manusia ini nggak bisa lepas dari keinginan-keinginan. Tetapi yang paling penting satu hal, kita harus bisa menguasai diri. Sehingga melalui setiap perenungan saat teduh setiap pagi, kita diingatkan kembali bahwa kita untuk hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita ingat bahwa setelah kita menjadi anaknya, pusat hidup kita bukan kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kebutuhan kita itu hanya sebagai sarana saja. Sarana untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Keinginan mata juga ini kita harus kendalikan. Jadi seperti di ayat tadi di Roma 12 ya. Caranya supaya kita bisa mengendalikan itu di ayat 1, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi segenap hidup kita itu dipersembahkan. Artinya waktu kita dipergunakan itu lebih untuk tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita lebih banyak waktu untuk hal-hal yang memuaskan keinginan kita. Tetapi biarlah kita mulai kita menata diri kita sehingga mata kita jangan sampai melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah ini ya natur kita sebagai manusia masih dikuasai oleh banyak keinginan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Jadi memang mengatasi keinginan ini tidak mudah. Tetapi ketika kita punya tekad untuk mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang tiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan ya. Ya kita bisa pilih hal-hal yang berguna atau hal-hal hanya untuk memuaskan keinginan kita. Satu hal bahwa kita tidak akan pernah dipuaskan ketika kita mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan mata, itu tidak akan sampai bisa memuaskan. Seperti bulan lalu saya pernah mengatakan bahwa ada kekosongan di dalam hidup kita yang hanya bisa dipuaskan ketika kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Di situ kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Ya, kehidupan kita sebagai hamba Tuhan juga kadang diperhadapkan dengan status ya. Ya, kadang-kadang manusia menilai
keberhasilan seseorang di dalam pelayanan juga dilihat dari materi yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki. Kadang itu menjadi penilaian umum bahwa seseorang yang disertai Tuhan itu orang yang berlimpah dengan materi. Kadang itu jadi semacam legalitas. Tidak salah kalau kita menjadi orang yang berkelimpahan, tetapi perlu diingat, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar tentunya. Orang yang dipercayakan 5 talenta, dia punya kewajiban yang lebih besar daripada orang yang dipercayakan 2 talenta atau 1 talenta. Jadi persoalannya di sini bukan berapa banyak yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, tetapi bagaimana kita mengerti kehendaknya, bahwa kita punya tujuan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tadi dikatakan kehendak Tuhan itu apa yang baik. Yang kelihatan baik itu kadang belum tentu berkenan juga di hadapan Tuhan. Ya. Tapi yang jelas baik itu udah terlihat bahwa itu merupakan standar umum manusia. Tetapi hal yang berkenan kepada Allah itu artinya hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturannya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti hal-hal yang berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ini firman Tuhan ini sudah jelas dikatakan di surat Timotius itu. Firman, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu dimaksudkan untuk mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi untuk kita mengerti kehendak Tuhan, ya kita punya sediakan waktu setiap hari, ada kerinduan. Dan saya percaya setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, tentu akan selalu rindu dan haus setiap pagi untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Karena di situ kita akan menikmati yang namanya kasih Tuhan, rahmat-Nya yang kita terima setiap pagi, yang membaharui kehidupan kita, membaharui pengenalan kita akan Dia. Sehingga kita diingatkan setiap pagi itu bahwa hidup yang kita jalani ini hidup untuk menyenangkan Dia, hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Karena di di Injil Matius jelas dikatakan, Matius pasal 7 itu bukannya orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi biarlah kita setiap kita menyadari bahwa melakukan kehendak Allah itu menjadi suatu kehidupan kita, suatu gaya hidup kita. Ketika kita melakukan kehendak-Nya, kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Jadi tanpa kita memperkenalkan diri bahwa kita orang percaya Tuhan, orang bisa melihat dari kehidupan kita, dari apa yang kita lakukan, dari setiap tindakan kita, kita akan dinilai sebagai anak-anak Allah. Jadi ada kemiripan
dengan karakternya Tuhan. Dengan kita hidup kita terpusat kepada Tuhan, maka roh kecongkakan, roh kemandirian yang merasa diri, percaya diri bahwa kita sanggup atau kita berhasil itu karena semata-mata karena kerja keras kita. Sehingga acap kali kita mengabaikan teguran-teguran dari Tuhan, itu bisa dikesampingkan. Ketika kita mengerti bahwa hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan pusat hidup kita selalu kepada Tuhan, sehingga semakin kita mengerti untuk selalu datang kepada Tuhan setiap waktu, karena merasa bahwa kita ini perlu Dia, perlu tuntunan Tuhan di dalam setiap rencana, setiap apapun yang akan kita lakukan. Sehingga kita akan Tuhan katakan, seperti Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah hambaku yang berkenan di hatiku. Karena dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Walaupun Daud juga bukan orang yang sempurna, tetapi satu hal yang indah di hadapan Tuhan ketika Daud mempunyai kerendahan hati dan kelembutan hati. Ketika ditegur, mau mengaku salah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi perenungan buat setiap kita, bahwa kita mau menjadi orang-orang yang mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Sehingga saatnya tiba ketika Dia memanggil kita, maka sabaslah hai kamu hambaku yang baik dan setia, turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan inilah yang menjadi kerinduan setiap kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus akan berbicara lebih lanjut kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.
aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berdiam dekat di hati-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, hari ini minggu pertama di bulan Desember. Bapak Ibu yang belum mempersiapkan perjamuan kudus, saya tunggu ya, roti dan anggur supaya dipersiapkan. Maaf, minggu lalu saya tidak umumkan ya, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ingat. Karena hari ini di bulan Desember ya, kita Bapak Ibu juga melihat suasana sudah berbau Natal ya. Kita rindu untuk Natal di gereja. Tetapi karena situasi masih pandemi ya, kita sabar dulu ya, sabar. Kita berdoa terus supaya pandemi ini makin hari makin hilang ya. Untuk tahun ini kita tetap masih online, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan, yaitu kita anak-anak Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan, ya, harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ya kita harus setia, baca firman Tuhan, bangun tidur kita berdoa, berjumpa dengan Tuhan lebih dahulu, ucapkan selamat pagi, terima kasih kepada Tuhan. Kita harus ada satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ya, sehingga mata rohani kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau kita punya mata hati tertuju kepada Tuhan, kita bisa menjadi saksi Tuhan, tidak usah harus memberitakan Injil dengan buka Alkitab atau Bapak harus bertobat terima Yesus. Tidak, dengan perilaku kita, tutur kata kita sehari-hari, kita bertemu dengan seseorang, kita memberikan senyum, ya itu sudah mencerminkan kasih Kristus. Ya, kita semua tahu bahwa
sekarang zamannya tidak usah kita, ayo kamu harus ke gereja, harus bertobat. Tidak, cara kita memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita di kantor, di tempat usaha, di tempat kerja, kepada bawahan kita. Ya, nah, sudah siap Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau sudah siap, mari kita ambil, kita bagi-bagikan roti dan anggur kepada keluarga kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan juga anggur yang melambangkan darah Yesus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, kami sudah dipersatukan, persekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, mujizat-Mu yang terbesar, yaitu kematian-Mu di Bukit Kalvari, berkorban untuk dosa-dosa kami, sehingga kami tidak lagi dihukum masuk neraka, tetapi kami bersama-sama Engkau, oleh penebusan darah-Mu, penebusan kematian-Mu Tuhan, kami Engkau selamatkan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini dan mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, Kau kuatkan iman mereka dalam menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap apapun yang dihadapi. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan pagi hari ini sampai saatnya Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa terus buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman Diarja yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Tambahkan hikmat buat hamba-Mu dalam menggembalakan domba-domba-Mu GPP Sejahtera, di mana kami rindu untuk bertatap muka dengan seluruh jemaat Tuhan, di mana hamba-Mu merencanakan bulan Januari tahun 2022 kami akan ibadah bertatap muka dengan protokol kesehatan. Berkati Tuhan hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, berkati yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Tuhan, menjamah juga buat Bapak Livaeng, angkat sakit penyakit ginjalnya, ganti dengan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah juga
buat Ibu Yuli, istri Pak Martin, sembuhkan oleh darah-Mu Tuhan. Perjamuan kudus pagi hari ini menyembuhkan Ibu Yuli. Dalam nama Yesus, Ibu Yuli sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus juga buat Ekel dan Niko di Purwakarta ada perubahan, ada kemajuan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat buat anak-anak-Mu yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa agar para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia tidak lagi menimbun dana uang APBD di bank. Karena jika dana ini dibelanjakan, betapa bermanfaatnya bagi perekonomian di daerah mereka. Tuhan, kami juga berdoa supaya pemerintah di mana menetapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Desember hingga 2 Januari. Kami berdoa agar para kepala daerah mematuhi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut demi mencegah lonjakan COVID-19. Tuhan, kami berdoa agar rencana reuni PA 212 yang akan digelar aksi massa besar mengalami penundaan karena berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Lagi pula tidak ada urgensinya berpotensi rusuh ditunggangi agenda politik tertentu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pakai TNI dan Polri untuk menangani semua ini dengan tegas dan juga dengan humanis. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis, berkati juga petugas-petugas vaksinasi, supaya semua yang belum divaksin, supaya lekas mendapatkan vaksinasi, sehingga Indonesia menjadi terhindar dari COVID-19 dengan total. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu boleh mempersembahkan persembahan saudara, rekening yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lupa masih tetap protokol kesehatan, ya. Jangan abe karena COVID-19 belum usai. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Ya, jangan berkerumun, hindari kerumunan-kerumunan supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa padamu. Amin.